Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kom 4 akan memaparkan proyek Learning dari mata kuliah Fisika Imaging yang berjudul Studi Efisiensi Komprehensif Citra di Kom pada modalitas ultrasonografi untuk optimalisasi penyimpanan data pasien. Tinjauan berbasis teknologi kompresi modern. Ultrasonografi atau USG merupakan modalitas penyitaan medis yang bersifat non-ionisasi, aman, dan relatif ekonomis dengan menggunakan gelombang ultrasonik berfrekuensi tinggi sekitar 2-15 MHz. Dalam bidang HPB, USG berperan sebagai pemeriksaan diagnostik awal, panduan tindakan intervensi, serta interoperatif ultrasound atau IOS karena kemampuannya menghasilkan citra real time untuk evaluasi anatomi dan lesi. Citra USG terbentuk berdasarkan prinsip piezoelektrik dan dipengaruhi oleh perbedaan impedansi akustik jaringan, atenuasi sinyal, serta pengaturan teknis seperti pemilihan transducer, frekuensi, gain, dan time gain compensation atau TGC yang secara langsung menentukan kualitas resolusi dan kedalaman penetrasi. Selain menghasilkan citra anatomi melalui B-mode, USG juga menyediakan mode pencitraan lain seperti M-mode dan Doppler serta menampilkan berbagai artefak diagnostik, antara lain acoustic enhancement, acoustic shadowing, dan comet time. Meskipun memiliki banyak keunggulan, USG bersifat operator dependent sehingga memerlukan pemahaman yang baik terhadap prinsip fisika dan instrumentasi. Pendekatan project-based learning dalam pembelajaran fisika pencitraan medis dapat menjembatani teori dan praktik dengan mendorong mahasiswa untuk menganalisis serta mengaplikasikan parameter USG secara optimal, sehingga meningkatkan kualitas citra, akurasi diagnostik, dan keselamatan pasien, khususnya dalam bidang hepatopankreatobilia. Berikutnya adalah tujuan. Yang pertama, untuk memahami prinsip fisika dasar dan mekanisme pembentukan citra pada ultrasonografi. Yang kedua, mengetahui fungsi komponen instrumentasi serta kontrol utama perangkat untuk optimalisasi kualitas citra. Dan yang ketiga, mengidentifikasi berbagai metode pencitraan dan artefak yang muncul dalam evaluasi diagnostik. Selanjutnya metode. Paper ini disusun menggunakan tinjauan naratif atau narrative review untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai prinsip kerja, instrumentasi, keselamatan, serta keterkaitan ultrasonografi dengan data pasien dan citra radiologi. Dalam praktik klinis, sumber utama berasal dari artikel Poggi dan Pallavicino 2024 yang membahas dasar fisika ultrasound, non-ionisasi, pembentukan citra, serta interaksi gelombang dengan jaringan. Pembahasan diperkuat dengan literatur pendukung mengenai jenis transducer, mode pencitraan, pengaturan teknis atau frekuensi, serta TGC, prinsip alara, dan artefak diagnostik sehingga menghasilkan pemahaman terintegrasi antara fisika USG, kualitas citra, dan pengelolaan data klinis. Masuk ke hasil. Yang pertama, prinsip kerja dan kualitas citra USG. Ultrasonografi atau USG merupakan modalitas penciptaan non-ionisasi yang mampu menghasilkan citra jaringan tubuh secara real time. Citra USG terbentuk melalui konversi energi listrik menjadi gelombang ultrasonik dan sebaliknya oleh kristal piezoelektrik pada transducer. Perbedaan impedansi akustik antar jaringan menyebabkan variasi gelombang mantul yang diterima transducer sehingga menghasilkan konteks anatomi pada citra. Selanjutnya, selama perambatan, gelombang ultrasonik mengalami atenuasi akibat absorpsi, hamburan, dan refraksi yang memengaruhi intensitas sinyal pada kedalaman tertentu. Dan yang terakhir, untuk mengompensasi hal tersebut, kualitas citra dikendalikan melalui pengaturan frekuensi, gain, gap focus, dan time gain compensation. Selanjutnya yaitu ada artefak, Doppler, dan instrumentasi. Pada pemeriksaan ultrasonografi sering terdapat artefak seperti reverberation, comet tail, acoustic shadowing, dan acoustic enhancement. Artefak ini bukan selalu berupa gangguan pada citra, tetapi justru dapat membantu mengenali karakteristik jaringan, misalnya membedakan struktur padat, cair, atau adanya klasifikasi. Selanjutnya ada efek Doppler yang dimanfaatkan untuk menilai arah dan kecepatan aliran darah agar hasil pengukuran akurat, sudut ionisasi tetap optimal yaitu kurang dari 60 derajat sehingga informasi hemodinamik dapat ditampilkan dengan lebih tepat.
Selain itu, penggunaan mode duplex dan triplex memungkinkan penggabungan B-mode dan Doppler, sehingga evaluasi anatomi, pembuluh darah, dan kondisi aliran darah dapat dilakukan secara bersamaan dalam satu pemeriksaan. Pemilihan jenis dan frekuensi transducer pada pemeriksaan USG harus disesuaikan dengan kedalaman serta tujuan pemeriksaan. Karena transducer frekuensi rendah memberikan penetrasi yang lebih baik untuk struktur yang lebih dalam, sedangkan frekuensi tinggi menghasilkan resolusi yang lebih baik untuk jaringan superficial dengan tipe transducer tertentu seperti linear, curve linear, dan phase array digunakan sesuai karakteristik anatomi yang diperiksa. Selain itu, meskipun perangkat USG modern telah dilengkapi dengan preset otomatis, penguasaan pengaturan dasar seperti gain dan time gain compensation, serta penyesuaian depth dan fokus tetap diperlukan agar atenuasi sinyal dapat dikompensasi dengan baik dan detail struktur target dapat ditampilkan secara optimal, terutama pada kondisi klinis yang bervariasi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Kualitas citra USG sangat dipengaruhi oleh interaksi gelombang ultrasonik dengan jaringan serta pengaturan parameter oleh operator. Lalu pemilihan frekuensi dan jenis transducer menentukan keseimbangan antara resolusi dan penetrasi sesuai target anatomi. Pengaturan TGC, gain, depth, dan fokus berperan penting dalam mengatasi atenuasi dan meningkatkan visibilitas struktur. Lalu artefak USG tidak selalu merugikan, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk diagnostik. Lalu integrasi B-mode dan Doppler meningkatkan evaluasi anatomi dan fungsi vaskular. Lalu sifat operator dependent menegaskan pentingnya penguasaan prinsip fisika dan keterampilan teknis. Kesimpulannya yaitu ultrasonografi merupakan modalitas pencitraan medis yang aman dan non-ionisasi serta mampu menghasilkan citra secara real time, di mana kualitas gambarnya sangat dipengaruhi oleh prinsip fisika gelombang ultrasonik, perbedaan karakteristik jaringan, dan pengaturan instrumentasi. Keberhasilan pemeriksaan USG tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan perangkat, namun juga ditentukan oleh penguasaan operator dalam memilih jenis dan frekuensi transducer, mengatur parameter teknis seperti gain, time gain compensation, depth, and focus, serta kemampuan mengenali dan memanfaatkan artefak sebagai informasi diagnostik. Selain itu, pemahaman terhadap aplikasi Doppler berperan penting dalam evaluasi aliran darah dan aspek hemodinamik. Integrasi antara pemahaman fisika, teknis, dan klinis ini menjadi kunci untuk menghasilkan citra diagnostik yang optimal dan akurat, sekaligus menjamin keselamatan pasien melalui penerapan prinsip ALARA dalam praktik ultrasonografi klinis. Nah, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih.